Mengapa Obed-Edom bisa begitu diberkati? Apa rahasia hidupnya? Kisahnya bermula dari sebuah insiden yang terjadi ketika Raja Daud hendak memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yerim menuju Yerusalem. Tabut yang kudus itu diletakkan di atas kereta lembu. Saat lembu tergelincir, Uza, salah seorang anak Abinadab yang berjalan di samping tabut, menyentuh tabut itu, dan seketika itu juga mati. Kejadian ini membuat Daud menjadi takut, sehingga ia menunda pemindahan tabut itu ke Yerusalem. Dalam 2 Samuel 6 ayat 10 dituliskan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke dalam kota Daud, tetapi membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Lalu, siapa sebenarnya Obed-Edom? Obed-Edom adalah seorang Lewi, keturunan Korah, dari keluarga penjaga gerbang dan pemain musik di Bait Allah. Ia disebut orang Gad karena kemungkinan berasal dari kota Gad Rimon, sebuah kota bagi kaum Lewi yang terletak di wilayah suku Dan atau suku Efraim. Obed-Edom adalah pribadi yang takut akan Tuhan dan mengerti kekudusannya. Saat orang lain gentar, ia justru membuka pintu rumahnya bagi tabut Allah. Alkitab kemudian mencatat dalam 2 Samuel 6 ayat 1, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Selama 3 bulan tabut Allah berada di rumahnya, rumah itu mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Berkat, damai sejahtera, dan kemuliaan ilahi memenuhi keluarga itu. Apa kuncinya? Obed-Edom tidak hanya membuka pintu rumahnya, tetapi juga membuka hati dan hidupnya. Ia menghormati hadirat Allah. Ia tidak memperlakukan tabut Tuhan sebagai beban, tetapi sebagai kehormatan. Ia menempatkan Allah sebagai pusat hidup dan rumah tangganya. Dan berkat Tuhan tidak berhenti di sana. Obed-Edom kemudian diangkat menjadi penjaga gerbang kemah suci di Yerusalem. Ia pun memimpin pujian bersama para pemain musik rohani. Keturunan Obed-Edom dicatat dalam sejarah sebagai orang-orang gagah perkasa yang setia melayani Tuhan. 1 Tawarikh 26 ayat 4-8. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Tabut Tuhan menggambarkan hadirat Tuhan, dan kita adalah gambaran rumah yang akan ditempati oleh hadirat itu. Hadiratnya bukan sekadar simbol religius, tetapi realitas yang membawa berkat, perubahan, dan kehidupan. Ketika kita membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menghormati hadiratnya dalam hidup kita, seperti yang dilakukan Obed-Edom, maka bukan hanya kita yang mengalami berkat, tetapi seluruh rumah dan generasi kita pun akan turut menuai kasih karunia-Nya. Mari kita menjadi seperti Obed-Edom, mau membuka diri dan menerima Tuhan masuk dan tinggal dalam hidup kita. Dan lihat, bagaimana Tuhan sendiri akan menyatakan bahwa hadirat-Nya tidak pernah datang tanpa kuasa dan berkat.